Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, bertemu kembali. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai aplikasi akuntansi dalam perbankan. Di sini kami akan membahas dari materi di bab 4. Nah, sebelumnya, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Komang Aryani dengan NIM 191705103. Yang kedua ada Dewa Ayu Rai Istimewautami dengan NIM 191705105. Yang ketiga ada Kadek Heni Kristiani dengan NIM 191705105. Dan yang terakhir ada Kadek Sudianisik dengan NIM 191705118. Nah, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, di antaranya kami akan membahas 5 subbahasan. Yang pertama ada informasi akuntansi perusahaan perbankan. Yang kedua ada persamaan dasar akuntansi perbankan. Yang ketiga ada sistematika rekening bank. Yang keempat ada pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI. Dan yang terakhir ada laporan keuangan bank. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu informasi akuntansi perusahaan perbankan. Nah, akuntansi perbankan pada dasarnya sama dengan akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan. Perbedaan yang paling mendasar yakni akuntansi perbankan harus dapat memberikan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi perusahaan itu sendiri. Karena bank menyangkut banyak pihak seperti nasabah, selaku pemilik dan simpanan, dan peminjam. Agar perbankan dapat menggunakan kondisi perusahaannya, maka setiap bank harus memelihara catatan guna menyediakan informasi akuntansi tentang kondisi keuangan bank, laporan tentang pendapatan dan biaya, laporan arus kas, laporan sumber penggunaan data, serta untuk perhitungan pajak. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi perbankan. Persamaan dasar akuntansi dibangun pemahaman antara hak dan kewajiban. Hak merupakan kekayaan atau aktiva atau aset. Kemudian hak ini ada karena telah timbul kewajiban. Nah, jadi konsep akuntansi menghendaki keseimbangan antara dua komponen ini, yakni dari komponen hak dan kewajiban. Jadi secara tidak langsung dari hak dan kewajiban itu dikehendaki harus seimbang. Nah, secara umum persamaannya adalah hak sama dengan kewajiban dan aktiva sama dengan pasifan. Nah, kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak ekstern dan intern atau eksternal dan internal. Nah, kewajiban terhadap pihak internal adalah kewajiban tentang terhadap kreditor atau pemberi dana atau deposit. Nah, sedangkan kewajiban terhadap pihak internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Kemudian persamaan dapat diperluas menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal. Nah, bila bank melakukan aktivitas, akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Setelah pendapatan dengan biaya jadinya selisih pendapatan dan dengan biaya itu merupakan laba bank. Nah, laba bank ini merupakan komponen dari modal bank. Nah, untuk persamaannya menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurang biaya. Atau bisa juga dituliskan dengan aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Nah, dengan persamaan yang menggambarkan rekening buku besar, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setiap pertambahan aktiva akan didebit dan pengurangan aktiva akan dikredit. Yang kedua, setiap tambahan biaya akan didebit dan pengurangan biaya akan dikredit. Yang ketiga, setiap peningkatan hutang akan dikredit dan setiap pengurangan hutang akan didebit. Yang keempat, setiap pertambahan modal akan dikredit dan penurunan modal akan didebit. Dan yang terakhir ada setiap pertambahan pendapatan bank akan dikredit dan setiap penurunan pendapatan akan didebit. Nah, ada pun pembahasan yang ketiga yaitu sistematika rekening bank.
Sistematika rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu. Nah, digit yang pertama itu berisikan rubrik rekening, yang kedua itu digit kedua berisikan identifikasi jenis valuta, yang ketiga berisikan kelompok rekening grup, digit keempat berisikan kelompok rekening subgrup, yang terakhir digit kelima adalah digit kelima dan seterusnya berisikan berupa rincian ataupun rekening individual. Nah, contoh secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi untuk teman-teman bisa melihat dari tabel di sini. Di sana ada 1 ada 0, 6, 2 dan 1. Dan juga ada aktiva dalam rupiah, kredit yang diberikan, pihak tidak terkait dengan bank, rekening individual. Nah, pengelompokan rekening selanjutnya didasarkan pada sifat dan fungsi rekening. Pengelompokan ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, komitmen, dan kontingensi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di mana nomor rekening 1 itu untuk aktiva, rubrik rekening aktiva, yang kedua kewajiban, ketiga ada ekuitas, yang keempat pendapatan, 5 beban, 6 penyisihan penghapusan aktiva produktif, yang ketujuh akumulasi penyusutan aktiva tetap, 8 komitmen, dan 9 kontingensi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang dapat saya sampaikan. Ini selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari rekan ketua saya. Untuk waktu, saya silakan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadhani Kristiani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI. Sehubungan dilakukannya penyempurnaan standar dan akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, maka PAPI yang dimana merupakan penjabaran lebih lanjut dari PSAK perlu dilakukan penyesuaian, termasuk penyesuaian terkait dengan penerbitan PSAK nomor 50 revisi 2006 tentang instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan, dan PSAK nomor 55 revisi 2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran yang akan berlaku sejak 1 Januari 2010. Nah, di mana PAPI ini disusun dengan kerjasama antara Bank Indonesia, Perbankan, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan adanya PAPI ini diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank, sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. Pemberlakuan PAPI 2008 ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK, maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penyusunan PAPI. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dimana diharapkan dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu menilai prospek arus kas, dan yang ketiga yaitu memberikan informasi atas sumber daya ekonomi. Nah, untuk tujuan selanjutnya yaitu menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan bank. Dan yang terakhir yaitu menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan, namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam PAPI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari penyusunan pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI adalah di mana PAPI berlaku untuk
bank umum konvensional. Dalam hal bank umum konvensional mempunyai unit usaha syariah, maka unit usaha syariah tersebut menggunakan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penyusunan PAPI didasarkan pada beberapa acuan yang relevan, yaitu yang pertama ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK, pernyataan standar akuntansi keuangan yang biasa disebut PSAK, dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau ISAK. Kedua yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu International Accounting Standard atau International Financial Reporting Standard. Terus yang keempat, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. Terus yang kelima, praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara dan standar akuntansi negara lain. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memberikan gambar terkait rangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, bisa dilihat pada slide di mana rangka ini digambarkan seperti suatu bangunan, rumah, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Dalam hal terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dari berbagai sumber tersebut, maka harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau pada lapisan yang terletak lebih di bawah. Nah, sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya bisa dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Sudia akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan bank. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui laporan keuangan bank itu sendiri adalah sebuah laporan keuangan yang tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak kepentingan kinerja keuangan bank. Di sini yang pertama ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu sendiri yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu yang kedua ada tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu yang keempat ada bahasa laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika pelaporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain, selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa tersebut harus membuat informasi dan waktu yang sama ataupun tanggal, posisi, dan cakupan periode serta diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima ada mata uang pelaporan. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang lain selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu, keuntungan ataupun kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga. Lalu, yang keenam ada kebijakan akuntansi. Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, ataupun pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan dapat diandalkan. Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut, manajemen memperhatikan
Yang pertama, persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait yang akan dijelaskan di nomor 2, yaitu yang kedua, definisi kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam KDPPLK. Di mana KDPPLK ini merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf A dan B. Lalu yang ketujuh ada penyajian. Yang pertama, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada aset yang disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Lalu yang ketiga, ada saldo transaksi. Sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang keempat, laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang dan kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Lalu selanjutnya, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Lalu dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah, tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. Kemudian perubahan wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan terdapat kesalahan mendasar. Lalu, pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Nah, yang terakhir ada penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang kedelapan ada konsistensi penyajian. Penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan atau perbankan tersebut diperkenankan oleh PSAK itu sendiri. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus diklarifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis, maka cukup diungkapkan alasannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada materialistis dan agregasi. Untuk penentuannya, pertama, penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Yang kedua, pos-pos yang jumlahnya material disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Dan yang ketiga, informasi jangka material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Selanjutnya ada saling hapus atau offsetting. Yang pertama, jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disaling hapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan. Dan yang kedua, pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disaling hapuskan kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai. Selanjutnya, periode pelaporan. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode lebih pendek atau 1 tahun takwim. Dan yang ke-12, informasi komparatif. Yang pertama, laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan. Yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Dan yang ke-13, laporan keuangan konsolidasi.
Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis yang terdiri atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan yang ke-15, ini merupakan komponen laporan keuangan. Laporan keuangan bank untuk tujuan umum, komponennya terdiri dari atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi untuk pengambilan keputusan terdiri atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan perubahan posisi keuangan yang terdiri dari atas perubahan kas dan setara kas, serta perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja. Selanjutnya, ini merupakan metode pencatatan transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terdapat dua metode pencatatan transaksi mata uang asing. Yang pertama adalah silent currency atau satu jenis mata uang, dan multi currency atau lebih dari satu jenis mata uang. Single currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membuktikan langsung ke dalam mata uang dasar yang digunakan, yaitu mata uang rupiah atau Indonesian rupiah. Selanjutnya ada multi currency, adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asal yang digunakan pada transaksi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami presentasikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat dijadikan referensi. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, Bu Trisna, selaku pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selamat sore dan terima kasih.